Selamat datang para peserta BIMTEK penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Kami percaya Anda telah selesai mempelajari mata pelatihan 2.7 tentang gladi kesiapsiagaan. Ini adalah unit pelatihan 2.8. Pada unit pelatihan ini, Anda akan diberikan pemahaman tentang sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Pada akhir unit pelatihan ini, telah disiapkan kuis dan latihan mandiri sebagai bagian dari seleksi kelulusan untuk unit pelatihan ini. Unit pelatihan ini memiliki 4 tujuan yang akan dicapai setelah Anda mengikutinya. Pertama, unit pelatihan ini akan memberikan kepada Anda tentang gambaran umum pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, baik itu secara definisi, aplikasi, ataupun karakteristiknya pada layanan SPM Sub Urusan Bencana. Kedua, unit pelatihan ini akan memberikan Anda pemahaman tentang komponen dan target capaian dalam pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Ketiga, unit pelatihan ini juga akan memberikan Anda pemahaman tentang apa saja mutu layanan yang harus dipenuhi dalam pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Terakhir, unit pelatihan ini akan memberikan pemahaman tentang kerangka penganggaran dalam pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Setelah Anda mengikuti unit pelatihan ini, diharapkan Anda telah dapat menyusun kerangka penganggaran untuk pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Apa yang dimaksud dengan pengendalian operasi? Secara sederhana, pengendalian memiliki pengertian upaya memastikan bahwa suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dan memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara optimal. Jadi, pengendalian operasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan keberfungsian organisasi dan sumber daya dalam mencapai sasaran operasi tanggap darurat bencana. Bapak Ibu sekalian, terdapat 3 sasaran umum operasi tanggap darurat bencana, yaitu keselamatan nyawa, stabilisasi keadaan darurat, serta penyelamatan aset dan properti. Pengendalian operasi berfokus untuk memastikan keberfungsian seluruh perangkat pengelolaan yang telah dikerahkan secara optimal guna pemenuhan ketiga sasaran umum tadi. Biasanya, proses pengendalian operasi didukung oleh adanya suatu pusat pengendalian operasi yang mumpuni. Oleh karena itu, dalam konteks SPM Sub Urusan Bencana, pengendalian operasi difokuskan pada kemampuan Pusdalops untuk yang pertama, menerima, menganalisis, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan para pemangku kebijakan. Yang kedua, memberikan dukungan data dan informasi bagi SKPDB dalam mengelola sumber daya dan logistik darurat bencana. Dan yang ketiga, menerima, menganalisis, dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui komunikasi risiko bencana yang efektif. Selanjutnya, apa itu penyediaan sarpras kesiapsiagaan? Penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan adalah upaya pengelolaan alat dan fasilitas penunjang dalam mengantisipasi kejadian bencana. Bapak Ibu sekalian, lingkup sub kegiatan ini tidak hanya pada bagaimana pemerintah daerah mengendalikan operasi tanggap darurat bencana supaya berjalan optimal, namun juga memastikan tersedianya alat dan fasilitas penunjang dalam mengantisipasi kejadian bencana, seperti melalui langkah-langkah yang tepat guna. Dalam konteks SPM Sub Urusan Bencana, penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan difokuskan pada yang pertama, sarana-prasarana untuk penyediaan layanan kesehatan, yang kedua, sarana-prasarana untuk penyediaan layanan biosecurity, dan yang ketiga, sarana-prasarana untuk komunikasi dan peringatan dini berbasis masyarakat.
Dari gambaran penjelasan sebelumnya tadi, kita tentu sudah dapat melihat arti pentingnya DALOps dan Sarpras terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah. Oleh karena itu, SPM Sub Urusan Bencana mengkategorikan pengendalian operasi berpusat di PusDALOps, dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya operasi penanganan darurat bencana dengan pemanfaatan segenap sumber daya secara optimal. Sementara itu, penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, baik itu di posko ataupun di pos lapangan bagi petugas yang sedang beroperasi. Subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana termasuk layanan langsung dengan struktur komponen pilihan. Sebagaimana telah dijelaskan pada mata pelatihan 1, subkegiatan yang termasuk layanan langsung merupakan jenis subkegiatan yang pelayanannya bersentuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dikategorikan sebagai komponen pilihan, karena penerapan tiap-tiap komponennya tidak harus berurutan dan dapat dibagi dalam beberapa tahun anggaran. Syarat pelaksanaannya, layanan ini diberikan berdasarkan rencana kontingensi seperti yang telah diuraikan pada bimbingan unit 2.5. Untuk membantu pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, maka Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dapat dijadikan sebagai rujukan teknis. Sasaran pemenuhan SPM untuk subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana adalah tersedianya layanan PusDALOps, penanganan bencana, dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator pemenuhan SPM untuk subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana adalah terpenuhinya persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan PusDALOps dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana. Berdasarkan sasaran dan indikator tersebut, terlihat bahwa tersedianya layanan PusDALOps PB dan Sarpras, serta jumlah warga negara yang mendapat layanan tersebut merupakan syarat terpenuhinya SPM subkegiatan ini. Setiap subkegiatan SPM Suburusan Bencana memiliki komponen yang diturunkan menjadi beberapa target capaian. Setiap target capaian memiliki nilai bobot kepentingan. Bobot kepentingan ini merupakan perbandingan nilai kepentingan dari suatu komponen terhadap komponen lain dari subkegiatan tersebut. Subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana memiliki 9 komponen penyusun dan komponen-komponen tersebut dijabarkan menjadi 22 target capaian pada unit ini. Komponen 1 yaitu koordinasi teknis penerapan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan 4 target capaian, yaitu yang pertama, prosedur operasi standar kesiapsiagaan bencana dengan bobot kepentingan 25%. Kedua, strategi antisipasi bencana yang terdeteksi berpotensi terjadi dengan bobot kepentingan 25%. Ketiga, rencana evakuasi masyarakat dengan bobot kepentingan 25%. Keempat, jejaring sumber daya sarana prasarana logistik untuk kesiagaan darurat dengan bobot kepentingan 25%. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 100%. Komponen 2 yaitu penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana dengan 7 target capaian, yaitu pertama, Sarpras menerima informasi peringatan dini dari kementerian atau lembaga penyedia layanan peringatan dini dengan bobot kepentingan 15%. Kedua, Sarpras analisa rekomendasi arahan evakuasi dengan bobot kepentingan 15%. Ketiga, Sarpras komunikasi langsung ke rantai pimpinan daerah dengan bobot kepentingan 15%. Keempat, Sarpras penyebaran arahan evakuasi ke masyarakat dengan bobot kepentingan 15%. Kelima,
Sarpras penerimaan informasi pelaporan dan pengaduan dari masyarakat dengan bobot kepentingan 10%. Keenam, Sarpras rapat pimpinan dengan bobot kepentingan 15%. Ketujuh, Sarpras istirahat petugas jaga Pusdal Ops dengan bobot kepentingan 15%. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 100%. Komponen 3 yaitu penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast dengan target capaian yaitu jumlah akses kepada media dengan bobot kepentingan 100%. Komponen keempat yaitu penyediaan obat-obatan dan vaksin dengan target capaian yaitu jumlah masyarakat yang memiliki kapabilitas untuk mengakses obat-obatan dan vaksin dengan bobot kepentingan 20%. Komponen 5 yaitu tata laksana atau pengobatan dan vaksinasi dengan target capaian yaitu jumlah warga negara yang menerima pengobatan dan vaksinasi dengan bobot kepentingan 20%. Komponen 6 yaitu penyediaan peralatan kesehatan dengan target capaian yaitu jumlah warga negara yang memanfaatkan peralatan kesehatan dengan bobot kepentingan 20%. Komponen 7 yaitu penyediaan peralatan laboratorium dengan target capaian yaitu jumlah warga negara yang memanfaatkan peralatan laboratorium dengan bobot kepentingan 20%. Komponen 8 yaitu penyediaan layanan biosecurity dengan target capaian yaitu jumlah warga negara yang memanfaatkan layanan biosecurity dengan bobot kepentingan 20%. Idealnya, total nilai maksimum untuk bobot mutu layanan dalam target capaian ini adalah sebesar 100%. Komponen 9 yaitu penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat dengan 5 target capaian yaitu pertama, sarana penerima peringatan dini dengan bobot kepentingan 20%. Kedua, moda penyebaran arahan dengan bobot kepentingan 20%. Ketiga, frekuensi radio komunikasi dengan bobot kepentingan 20%. Keempat, jalur evakuasi dengan bobot kepentingan 20%. Kelima, tempat pengungsian dengan bobot kepentingan 20%. Setiap target capaian memiliki beberapa mutu layanan sebagai kualitas minimum yang harus dimiliki. Setiap mutu layanan memiliki bobot. Total bobot mutu layanan menggambarkan presentasi keterpenuhan mutu dari target capaian tersebut. Idealnya, total mutu layanan pada setiap komponen adalah 100%, yaitu apabila total keterpenuhan bobot mutu layanan sama dengan nilai bobot kepentingannya. Untuk target capaian, yang pertama, prosedur operasi standar kesiapsiagaan bencana. Yang kedua, strategi antisipasi bencana yang terdeteksi berpotensi terjadi. Yang ketiga, rencana evakuasi masyarakat. 4. Jejaring sumber daya sarana prasarana logistik untuk kesiagaan darurat, yang mana ini terdiri atas 2 lingkup dan 6 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup regulatif dengan mutu layanan status siaga darurat bencana, jika regulasi untuk status siaga darurat bencana tersedia, berarti mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 5%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan lainnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 100%. Untuk target capaian yang kelima, sarana prasarana penerima informasi peringatan dini dari kementerian atau lembaga penyedia layanan peringatan dini. 6. Sarana prasarana analisa rekomendasi arahan evakuasi. Yang ketujuh, sarana prasarana komunikasi langsung ke rantai pimpinan daerah. Kedelapan, sarana prasarana penyebaran arahan evakuasi ke masyarakat. Yang kesembilan, sarana prasarana penerima informasi pelaporan dan pengaduan dari masyarakat. 10. Sarana prasarana terapat pimpinan. 11. Sarana prasarana istirahat petugas jaga Pusdal Ops.
yang mana ini terdiri atas 4 lingkup dan 8 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup ruang krisis Pusdal Ops dengan mutu layanan sarana prasarana rapat pimpinan. Jika ruang krisis Pusdal Ops tersedia untuk rapat pimpinan ini, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 12,5%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan lainnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 100%. Untuk target capaian 12 adalah jumlah akses kepada media yang terdiri atas 2 lingkup dan 4 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup distribusi informasi dengan mutu layanan minimal 2 operator telepon seluler. Jika distribusi informasi tersedia dengan minimal 2 operator telepon seluler, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 25%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan lainnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 100%. Untuk target capaian 13, jumlah masyarakat yang memiliki kapabilitas untuk mengakses obat-obatan yang terdiri atas 3 lingkup dan 5 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup sosialisasi pendistribusian vaksin dengan mutu layanan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas atau pustu di daerah endemik wabah atau zoonosis. Jika sosialisasi pendistribusian vaksin dilakukan dengan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas atau pustu di daerah endemik, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 4%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan yang lainnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 20%. Untuk target capaian 14, jumlah warga negara yang menerima pengobatan dan vaksinasi terdiri atas 1 lingkup dan 2 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Misal, untuk lingkup sumber daya manusia dengan mutu layanan tenaga pelaksana terlatih. Jika sumber daya manusia terpenuhi dengan tersedianya tenaga pelaksana terlatih, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 10%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan lainnya. Idealnya, total nilai maksimum untuk bobot mutu layanan dalam target capaian ini adalah sebesar 20%. Selanjutnya, untuk target capaian 15, jumlah warga negara yang memanfaatkan peralatan kesehatan terdiri atas 1 lingkup dan 3 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup alat kesehatan dengan mutu layanan perlengkapan perlindungan diri tenaga pelaksana atau petugas. Nah, jika alat kesehatan tersedia dengan ketersediaan perlengkapan perlindungan diri dari tenaga pelaksana atau petugas, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 4%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan berikutnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 20%. Untuk target capaian 16, jumlah warga negara yang memanfaatkan peralatan laboratorium terdiri atas 2 lingkup dan 4 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Misal,
Untuk lingkup pemeriksaan spesimen dengan mutu layanan jangka waktu pemeriksaan, nah, jika pemeriksaan spesimen terpenuhi dengan tersedianya jangka waktu pemeriksaan yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu, artinya mutu layanan telah terpenuhi sebanyak 5%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan berikutnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 20%. Selanjutnya, untuk target capaian 17, jumlah warga negara yang memanfaatkan layanan biosecurity terdiri atas satu lingkup dan satu poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup layanan biosecurity dengan mutu layanan, optimalisasi penggunaan alat dan bahan pengendali faktor risiko. Jika layanan biosecurity tersedia dengan optimalitas penggunaan alat dan bahan pengendali faktor risiko, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 20%. Idealnya, total nilai maksimum untuk bobot mutu layanan dalam target capaian ini adalah sebesar 20%. Untuk target capaian 18, sarana penerimaan peringatan dini, yang mana terdiri atas 2 lingkup dan 2 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Misal, untuk lingkup sarana penerimaan peringatan dini dengan mutu layanan seluruh wilayah kabupaten kota, nah, jika sarana penerima peringatan dini terpenuhi di seluruh wilayah kabupaten kota, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 10%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan lainnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 20%. Selanjutnya, untuk target capaian 19, moda penyebaran arahan yang terdiri atas 2 lingkup dan 7 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Presentasi keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup moda penyebaran arahan evakuasi dengan mutu layanan, seluruh kawasan dan kelompok layanan target diseminasi informasi mendapatkan informasi penyebaran arahan minimal dari 2 moda berbeda. Jika moda penyebaran arahan evakuasi tersedia di seluruh kawasan dan kelompok layanan target diseminasi informasi mendapatkan informasi penyebaran arahan minimal dari 2 mode berbeda, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 2%. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 20%. Untuk target capaian ke-20, frekuensi radio komunikasi yang terdiri atas 1 lingkup dan 3 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Misal, untuk lingkup frekuensi darurat dengan mutu layanan, frekuensi khusus untuk laporan kondisi harian. Jika frekuensi darurat tersedia dengan adanya frekuensi khusus untuk laporan kondisi harian, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 5%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan lainnya. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 20%. Selanjutnya untuk target capaian 21. Jalur evakuasi yang terdiri atas 1 lingkup dan 1 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini. Misal, untuk lingkup jalur evakuasi dengan mutu layanan, masyarakat yang mengungsi tiba di daerah aman atau pengungsian sebelum bencana terjadi dengan aman. Jika jalur evakuasi tersedia dan masyarakat yang mengungsi tiba di daerah aman sebelum bencana terjadi, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 20%. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 20%. Dan terakhir, untuk target capaian ke-22, tempat pengungsian yang terdiri atas 1 lingkup dan 1 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Anda lihat saat ini.
Setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Persentase keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Misal, untuk lingkup tempat pengungsian dengan mutu layanan memberikan perlindungan kepada pengungsi selama bencana masih berpotensi terjadi atau sedang terjadi. Jika tempat pengungsian terpenuhi dengan memberikan perlindungan kepada pengungsi selama bencana masih berpotensi terjadi ataupun yang sedang terjadi, artinya mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 20%. Idealnya, total nilai maksimum bobot mutu layanan untuk target capaian ini adalah sebesar 20%. Dengan memperhatikan komponen, target capaian, dan mutu layanannya, maka terlihat beberapa kerangka anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan subkegiatan ini. Kerangka penganggaran ini dapat membantu Anda dalam menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya dalam pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Tabel kerangka penganggaran dapat dilihat pada modul instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana di halaman 319. Kerangka penganggaran ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar biaya yang berlaku di daerah Anda, namun untuk personil dan rangkaian pekerjaan yang bersifat wajib, hendaklah mengikuti kerangka penganggaran yang ada. Pada komponen koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana, terdapat 3 aktivitas kunci, yaitu penyusunan standar operasional prosedur, penguatan antisipasi kesiapsiagaan, serta koordinasi teknis perkuatan jaringan sumber daya darurat bencana. Untuk aktivitas penyusun SOP, terdapat beberapa kebutuhan biaya, antara lain biaya tenaga, yaitu biaya tenaga ahli, yaitu yang pertama, ahli manajemen penanggulangan bencana sebagai ketua tim, yang kedua, ahli manajemen darurat PB, yang ketiga, ahli sistem peringatan dini, dan keempat, ahli manajemen sumber daya. Tenaga ahli dapat dibantu oleh beberapa tenaga pendukung, seperti fasilitator dan penyusun dokumen. Selain itu, diperlukan pula biaya atau dianggarkan biaya untuk narasumber, akomodasi dan konsumsi, transportasi, ATK pertemuan, untuk rangkaian kegiatan diskusi publik dan pertemuan legalisasi SOP. Sedangkan untuk aktivitas penguatan antisipasi kesiapsiagaan bencana, dibutuhkan biaya untuk fasilitator, transport peserta, ATK dan perbanyakan materi, serta akomodasi dan konsumsi pertemuan. Selain itu juga, terdapat aktivitas koordinasi teknis perkuatan jaringan sumber daya Sarpas Logistik Darurat Bencana dengan kebutuhan alokasi biaya untuk akomodasi dan konsumsi pertemuan. Untuk komponen penyediaan sarana-prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana, terdapat beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan. Pertama adalah biaya untuk perkuatan sarana-prasarana ruang operator Pusdalops, yang antara lain ruangan operasional Pusdalops, ruang istirahat petugas Pusdalops, sarana-prasarana penerima informasi peringatan dini, sarana-prasarana komunikasi langsung ke rantai pimpinan daerah, sarana-prasarana penyebaran arahan evakuasi ke masyarakat, sarana-prasarana penerimaan informasi pelaporan dan pengaduan dari masyarakat, serta sarana-prasarana istirahat petugas Pusdalops. Yang selanjutnya adalah biaya untuk perkuatan sarana-prasarana ruang krisis Pusdalops yang antara lain ruangan rapat pimpinan atau ruang krisis dan sarana-prasarana rapat pimpinan. Sedangkan untuk komponen penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast, terdapat beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan, antara lain biaya pengadaan sarana teknologi informasi komunikasi dan biaya operasional teknologi informasi komunikasi, baik berupa biaya data internet ataupun pulsa seluler.
Untuk komponen penyediaan obat-obatan dan vaksin, beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, biaya penyediaan obat dan vaksin, yang kedua, biaya pemeliharaan obat dan vaksin, serta yang ketiga, biaya sosialisasi dan pendistribusian. Sedangkan untuk kerangka penganggaran pada komponen tata laksana atau pengobatan dan vaksinasi, komponen biaya yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, biaya pelatihan tenaga pelaksana, baik untuk biaya narasumber, transport peserta, perbanyakan materi, dan akomodasi, ataupun untuk biaya konsumsi. Yang kedua, biaya bahan dan alat pendukung tata laksana pengobatan dan vaksinasi. Selanjutnya, biaya perjalanan tata laksana pengobatan dan vaksinasi, serta yang terakhir adalah kebutuhan untuk biaya operasional. Selanjutnya, untuk komponen penyediaan alat kesehatan, diperlukan beberapa komponen biaya. Yang pertama, untuk penyediaan peralatan keadaan darurat. Yang kedua, penyediaan alat pelindung. Serta yang ketiga, pelatihan penggunaan alat, baik untuk narasumber, transport peserta, perbanyak materi, ataupun ATK pelatihan. Selanjutnya adalah kerangka penganggaran untuk komponen penyediaan peralatan laboratorium. Diperlukan atau dibutuhkan biaya untuk pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen, dan pemeriksaan spesimen. Kerangka penganggaran untuk komponen penyediaan layanan biosecurity memiliki komponen kebutuhan biaya. Yang pertama, untuk penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risiko seperti sprayer, disinfektan, dan kaporit. Yang kedua, untuk pelayanan petugas pelaksana, baik itu untuk narasumber, transfer peserta, perbanyakan materi, dan ATK pelatihan, serta akomodasi dan konsumsi. Untuk komponen penyiapan sarana-prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat, perlu memperhatikan beberapa komponen biaya. Yang pertama, untuk pengadaan peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat. Yang kedua, untuk pengadaan alat komunikasi darurat bencana. Yang ketiga, untuk penyediaan jalur evakuasi. Dan yang keempat, untuk penyediaan tempat evakuasi sementara. Setelah mengikuti materi pada unit pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu telah memahami gambaran umum subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Bapak Ibu diharapkan juga telah mengetahui komponen dan target capaian subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta mengetahui mutu layanan untuk tiap-tiap target capaian pada subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan hubungannya dengan inovasi daerah. Yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan mampu menyusun kerangka penganggaran untuk subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Bapak Ibu sekalian, kita telah memasuki tahap akhir sesi unit pelatihan ini. Silakan mengisi kuis yang telah disediakan. Dan setelah menyelesaikan kuis unit pelatihan 2.8, Bapak Ibu diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri, terdapat seperangkat data untuk menyusun rencana anggaran biaya dengan menggunakan tabel kerangka penganggaran yang telah disediakan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik dan melanjutkan mengikuti unit pelatihan 2.9. Terima kasih, selamat berlatih, dan sampai jumpa lagi pada unit pelatihan 2.9.